Halo, kita ketemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan belajar tentang teknik wawancara. Ini adalah outline kita hari ini. Kita akan belajar tentang jenis wawancara, persiapan wawancara, kompetensi yang dibutuhkan, dan wawancara kelompok dan fokus grup. Oke, kita mulai saja. Pada dasarnya wawancara ini ada beberapa macam ya. Salah satunya dibedakan berdasarkan formalitas dan strukturnya. Nah, kalau dibedakan berdasarkan formalitas dan struktur, wawancara ini ada 3 macam. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur atau biasa disebut dengan in-depth interview. Untuk wawancara terstruktur atau structure interview, ini bisa dimasukkan dalam kelompok kuesioner. Jadi, dia menggunakan kuesioner yang berdasarkan pada sekumpulan pertanyaan yang sudah ditentukan dan distandarkan sebelumnya. Jadi pertanyaannya ini ditulis dulu dalam bentuk kuesioner, kemudian nanti baru akan ditanyakan kepada responden. Seperti itu. Jadi untuk bentuk wawancara terstruktur atau structured interview ini bisa dimasukkan dalam kelompok teknik kuesioner. Jadi bukan dalam kelompok teknik wawancara. Kemudian jenis semi terstruktur dan in-depth instruktur ini biasa disebut juga dengan non-standard teknik gitu ya. Dan kedua jenis wawancara di atas ini sering disebut dengan qualitative research interview. Nah, pada materi kali ini kita akan lebih khusus membahas untuk 2 jenis wawancara yang kualitatif tadi. Dalam semi-structure interview, ini peneliti sudah punya sekumpulan tema dan pertanyaan yang akan ditanyakan. Ya, jadi disiapkan dulu temanya dan pertanyaan yang akan ditanyakan sebelum pelaksanaan wawancara. Sedangkan unstructured interview atau wawancara yang tidak terstruktur ini biasanya bersifat informal. Artinya di sini tidak ada sekumpulan pertanyaan yang disiapkan. Namun demikian, peneliti harus tetap punya ide yang jelas. Apa sih yang mau digali? Jadi meskipun tidak ada pertanyaan yang dituliskan, tapi dia harus jelas dulu sebenarnya apa yang mau digali. Ya, jadi jelas bedanya ya antara semi-structured interview dan unstructured interview. Kemudian pengelompokan yang lain bisa juga tidak dikelompokkan berdasarkan struktur, tapi berdasarkan terstandar atau tidak terstandar. Ya, jadi interview yang sifatnya terstandar ini ada satu macam ya yang tadi kita sebut dengan wawancara terstruktur atau interviewer administered questionnaire. Ini yang kita masukkan dalam kelompok kuesioner tadi, atau wawancara yang tidak terstandar. Tidak standar ini bisa one to one atau one to many. Untuk yang one to one ini misalnya interview langsung ya, face to face, kemudian interview melalui telepon atau interview melalui media elektronik yang lain, misalnya internet, yang dilakukan satu pewawancara terhadap satu responden. Sedangkan one to many ini satu pewawancara mewawancarai lebih dari satu responden. Nah, untuk one to many ini bisa dikelompokkan menjadi group interview atau internet and intranet mediated group interview. Ya, yang satu ini face to face, yang satu ini melalui media elektronik.
Sekarang kita akan lihat untuk penggunaan wawancara ya. Pada materi yang lalu kita sudah belajar bahwa riset ini ada 3 macam ya, yaitu riset eksplorasi, riset deskriptif, dan riset eksplanatori. Nah, dalam beberapa jenis riset ini wawancara punya tujuannya sendiri-sendiri ya. Misalnya dalam riset eksplorasi, wawancara ini membantu untuk menemukan apa yang terjadi dan untuk mencari wawasan baru. Dan biasanya jenis wawancara yang dipakai ini adalah in-depth interview dan wawancara semi terstruktur. Sedangkan dalam riset deskriptif ini dipakai untuk mengidentifikasi pola biasanya. Dan yang banyak dipakai adalah wawancara dengan jenis terstruktur atau yang pakai kuesioner tadi. Kemudian yang ketiga dalam riset eksplanatori, ini wawancara digunakan untuk memahami hubungan antar variabel. Dan jenis wawancara yang sering dipakai adalah wawancara semi terstruktur. Nah, ini kita lihat tabel perbedaan antara tipe wawancara dengan jenis-jenis penelitian. Kita bisa lihat di sini yang paling banyak dipakai untuk penelitian deskriptif ini adalah wawancara terstruktur. Untuk jenis penelitian eksplanatori ini wawancaranya semi terstruktur. Jika jenis penelitiannya adalah eksploratori, ini lebih banyak memakai jenis unstructured atau in-depth interview. Oke, kita sekarang lihat ya. Kita akan berfokus ke 2 jenis wawancara, yaitu wawancara semi terstruktur dan wawancara mendalam atau in-depth interview, yang disebut juga dengan wawancara kualitatif. Nah, kapan kita menggunakan wawancara yang kualitatif? Ini seperti yang di tabel tadi kita lihat, bahwa jika tujuan risetnya itu untuk eksploratori dan eksplanatori, memang lebih baik kita menggunakan jenis wawancara kualitatif. Itu yang alasan yang pertama, dilihat dari tujuan risetnya atau jenis risetnya. Kemudian yang kedua, beberapa orang atau responden itu lebih memilih dilakukan wawancara. Misalnya jika kita respondennya adalah seorang manajer, kadangkala mereka tidak punya waktu untuk misalnya pengisian kuesioner karena terlalu panjang dan mungkin memakan waktu, sehingga mereka lebih memilih dilakukan wawancara. Jadi itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kapan menggunakan wawancara kualitatif, itu kita lihat dari sifat alami dari pertanyaan. Jika misalnya ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab, kemudian pertanyaannya bersifat kompleks atau terbuka, kemudian urutan dan logika pertanyaan mungkin perlu divariasikan, ini bisa kita menggunakan teknik wawancara. Kemudian pertimbangan yang keempat adalah jika kalau menggunakan kuesioner ini waktunya cukup panjang, dirasa cukup panjang, maka untuk alasan waktu ini bisa menggunakan wawancara. Namun demikian, wawancara kualitatif ini juga bisa menimbulkan beberapa masalah yang berkaitan dengan kualitas data. Misalnya yang pertama adalah masalah reliabilitas. Reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi ya dari respon yang diberikan oleh responden. Contohnya seperti ini, misalnya kita mewawancarai responden A, ya, kemudian kita mendapatkan respon A seperti itu. Kemudian pada saat kita mewawancarai responden B, responnya berbeda dari responden A. Nah, ini mungkin bisa terjadi karena memang tidak ada standarisasi dari pertanyaan. Nah, untuk meminimalkan terjadinya masalah reliabilitas, ini bisa diatasi dengan misalnya kita membuat dan menyimpan catatan yang berkaitan dengan desain penelitian. Kemudian alasan yang mendasari pilihan strategi dan metode, data yang diperoleh, dan lain sebagainya. Nah, catatan ini perlu disimpan,
mungkin nanti bisa dipakai kalau akan mengadakan wawancara yang berikutnya, yang bisa dirujuk dan bisa juga dirujuk oleh peneliti lain. Nah, ini mungkin tidak full ya bisa mengatasi masalah reliabilitas, tapi minimal bisa mengurangi. Kemudian yang kedua adalah masalah bias. Bias ini bisa dari pewawancara, dari responden, dan bias karena waktu yang panjang. Bias dari pewawancara misalnya, pewawancara ini mengartikan respon dari responden ini menurut menurut pemikirannya sendiri ya. Jadi mungkin makna dari respon yang diberikan oleh responden ini bisa jadi berbeda antara yang dimaksudkan oleh si responden dengan yang ditangkap oleh si pewawancara. Bisa jadi seperti itu. Kemudian bias dari responden, misalnya responden ini mengartikan pertanyaan itu berbeda dari apa yang diinginkan oleh si pewawancara. Bisa jadi nanti jawabannya juga akan berbeda. Kemudian bias karena waktu yang panjang. Ya mungkin karena sesi wawancaranya terlalu panjang sehingga membuat si responden ini jadi tidak bisa fokus ya dalam menjawab, sehingga jawabannya juga mungkin nanti tidak reliable seperti itu. Kemudian masalah yang ketiga berkaitan dengan validitas dan generalisabilitas ya. Apakah data atau respon yang diberikan itu valid atau tidak dan bisa digeneralisasi atau tidak gitu ya. Nah, ini agak sulit juga ya untuk dikonfirmasi ya, karena memang menentukan jawaban responden valid atau tidak itu memang untuk wawancara sulit untuk mengukurnya ya. Jadi memang ini yang menjadi masalah dalam wawancara kualitatif ya. Kemudian masalah apakah bisa digeneralisasi atau tidak ya, karena ini sifatnya untuk kualitatif ya. Jadi penelitian yang dilakukan di sini juga sifatnya eksploratif dan eksplanatori. Jadi memang tidak ditujukan untuk bisa digeneralisasi ya, seperti pada penelitian yang sifatnya kuantitatif. Seperti itu. Jadi mungkin per case ya, jadi per kasus ini mungkin akan berbeda temuannya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke persiapan wawancara. Apa saja yang harus disiapkan agar wawancara ini bisa dilaksanakan dengan baik? Yang pertama adalah tentang level pengetahuan. Ini di mana wawancarai harus memahami topik riset dan konteks situasi dan organisasi partisipan. Jadi sebelum melakukan wawancara, Anda harus paham dulu tentang topik risetnya apa dan konteks situasi dan organisasi dari partisipan. Ya minimal Anda bisa melakukan riset kecil dulu tentang organisasi di mana Anda akan melakukan wawancara. Ya, jadi ada sedikit pengetahuan ya, tidak nol sama sekali. Kemudian yang kedua, level informasi yang diberikan pada partisipan. Ya, misalnya Anda memberikan informasi yang relevan dulu pada partisipan sebelum wawancara dilakukan. Misalnya apa sih? Anda memberikan tema wawancara, mungkin hal-hal apa saja yang mau ditanyakan itu ya, supaya partisipan bisa menyiapkan terlebih dahulu. Nah, jika diperlukan, bisa juga meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu ya, untuk keperluan triangulasi. Kemudian yang ketiga, kelayakan lokasi. Untuk wawancara, pilih lokasi yang nyaman ya, sehingga tidak akan mempengaruhi jawaban dari partisipan dan mengganggu rekaman wawancara. Ya, kalau lokasinya tidak nyaman, mungkin partisipannya juga merasa tidak nyaman sehingga dia akan memberikan jawaban-jawaban yang pendek, pokoknya cepat selesai ya, seperti itu. Kemudian juga misalnya lokasinya ini terlalu ramai, mungkin nanti akan mengganggu pada saat rekaman wawancara. Kemudian berikutnya adalah kelayakan penampilan wawancara. Ya.
bagaimana Anda terlihat ya dari mata si responden ini juga penting ya. Jadi penampilan pewawancara harus bisa menunjukkan kredibilitasnya. Jadi memang kadang kita melihat atau menilai seseorang itu kan dari tampilan ya. Jadi kalau tampilannya rapi, kelihatan meyakinkan, ini responden juga akan percaya ya, akan mempengaruhi persepsi dari responden dan akan menimbulkan kesan bahwa yang mewawancarai ini kredibel. Tapi kalau Anda penampilannya seadanya saja, awut-awutan ya, tidak ada persiapan, ini juga akan menimbulkan persepsi ya bagi si ya orang yang diwawancara bahwa Anda ini tidak kredibel seperti itu ya. Jadi tolong hati-hati ya. Persiapkan dengan baik juga masalah penampilan sebelum wawancara. Kemudian berikutnya adalah komentar pembuka sebelum wawancara. Ini sangat penting ya. Mungkin istilahnya adalah ice breaking. Jadi percakapan awal. Ini sangat mempengaruhi hasil. Ya, bagaimana Anda bisa membangun situasi awal sebelum wawancara dimulai. Ini akan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan diri partisipan. Ya, kalau di awal sebelum wawancara partisipan sudah merasa nyaman, nanti jawaban-jawaban yang akan diberikan juga lebih kredibel ya daripada yang tidak. Ya, ini perlu untuk dilakukan. Kemudian berikutnya pendekatan dalam memberikan pertanyaan. Pertanyaan perlu diungkapkan dengan jelas sehingga orang yang diwawancara bisa memahaminya dengan jelas juga ya. Kemudian gunakan nada suara yang netral. Jangan ada kesan memihak ya atau mengarahkan jawaban. Ya, kemudian hindari jargon-jargon teoritis. Hindari istilah-istilah yang mungkin tidak dipahami oleh responden. Ya, jadi pemilihan kata-kata ini juga penting. Ya. Jangan hanya karena misalnya ingin menunjukkan bahwa saya kredibel, ya saya punya kemampuan, kemudian Anda menggunakan kata-kata yang sulit yang tidak dipahami oleh responden ya. Jadi hindari seperti itu. Kemudian berikutnya adalah perilaku pewawancara selama proses wawancara. Ya. Komentar atau perilaku nonverbal seperti gerak tubuh yang menunjukkan bias dalam pemikiran harus dihindari. Ya. Gerakan tubuh, kemudian ekspresi wajah dari pewawancara yang bisa menunjukkan Anda setuju atau tidak, senang atau tidak, itu tolong dihindari. Ya, jadi berikan respon yang netral. Ya, baik dari respon suara maupun dari gerak tubuh atau ekspresi wajah ya atas jawaban partisipan. Kemudian selama wawancara perlu memperlihatkan minat dan antusiasme melalui nada suara, postur tubuh, dan hindari kesan kebosanan, kecemasan, ketidakpercayaan, keheranan atau sinyal negatif yang lain. Jadi yang perlu ditekankan di sini tetap netral. Ya, jangan karena misalnya ada satu jawaban tertentu dari partisipan, kemudian Anda heran, Anda tidak percaya atau sinyal negatif yang lain ya. Jangan ditunjukkan seperti itu. Kemudian berikutnya yang penting adalah tunjukkan kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Konsentrasi dalam mendengarkan ya dan membangun pemahaman. Tahan pikiran kita sendiri yang dapat mengalihkan atau ingin bersaing dengan pemikiran partisipan. Kadang-kadang saat kita berbicara dengan orang kan sering timbul ya dalam pemikiran kita sendiri, pendapat kita sendiri. Nah, itu ditahan dulu. Ya, jadi tetap fokus pada mendengarkan respon dari partisipan. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah meringkas untuk menunjukkan pemahaman. Jadi setelah wawancara ini cukup, buat ringkasan agar partisipan bisa mengevaluasi apakah benar atau tidak interpretasi dari pewawancara
dan bisa mengoreksi jika perlu, jika ada yang bias atau tidak lengkap. Kemudian pendekatan untuk merekam data. Jika Anda mau menggunakan rekaman audio atau catatan wawancara, ada beberapa hal lain yang juga perlu dicatat. Misalnya lokasi wawancara, tanggal dan waktu, kemudian setting wawancara, misalnya kondisi ruangan, apakah sepi atau berisik, apakah Anda dapat didengar, apakah Anda terganggu. Nah, kalau terganggu, apa yang mengganggu, itu perlu ditulis juga. Kemudian informasi latar belakang tentang peserta, perannya apa, gelarnya apa, jenis kelaminnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya juga kesan langsung wawancara, tentang seberapa baik atau buruk wawancara berlangsung. Sebagai contoh misalnya, apakah peserta ini pendiam, atau ada aspek lain yang tidak didapatkan, apakah jawaban dari peserta cukup mendalam, dan lain sebagainya. Kemudian hal terakhir yang harus diperhatikan adalah mungkin akan ada perbedaan dan bias budaya. Ya, jadi kadang-kadang kalau budaya berbeda, itu pendekatan yang kita lakukan kepada si partisipan atau responden ini juga berbeda. Ya, karena mungkin ada adat istiadat atau dalam budaya-budaya tertentu yang harus dilakukan dan harus dihindari. Jadi tolong mungkin bisa cari tahu dulu tentang si partisipan, budaya apa yang dia anut gitu. Kemudian sekarang kita lihat tentang kompetensi yang dibutuhkan. Ada beberapa kompetensi yang dibutuhkan oleh pewawancara ya. Mungkin nanti kalau Anda mau melakukan wawancara, ini harus diperhatikan. Yang pertama, kompetensi untuk membuka wawancara seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, kompetensi untuk menggunakan bahasa yang sesuai. Kompetensi bertanya, kompetensi mendengarkan, kompetensi untuk menguji dan meringkas pemahaman, kompetensi untuk mengenali dan menangani partisipan yang sulit, dan kompetensi untuk merekam data. Nah, semua ini bisa dilatih ya. Jadi tidak bisa otodidak juga sih, tapi bisa juga Anda latihan. Kemudian ini adalah tabel tips ya, bagaimana mengatasi partisipan yang sulit. Nah, ini ada sulitnya bagaimana, kemudian sarannya seperti apa. Silakan ini nanti tabelnya Anda baca sendiri. Kemudian tabel ini menunjukkan keuntungan dan kerugian menggunakan audio recording. Jadi kalau Anda menggunakan rekaman suara akan ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Silakan yang ini juga nanti dibaca sendiri ya. Hal lain yang penting yang harus diperhatikan untuk wawancara adalah pengaturan waktu. Ya, perkiraan waktu untuk wawancara. Ya, tolong perkirakan dengan tepat waktu yang cukup. Jangan misalnya karena pertanyaannya cukup banyak tapi Anda hanya menyediakan waktu yang sedikit. Misalnya cuma setengah jam. Ya tentu saja mungkin tidak akan selesai semuanya pertanyaannya. Kemudian negosiasikan dengan partisipan. Ya, jangan lupa ini, ya harus selalu dinegosiasikan. Apakah waktu sekian ini oke atau tidak ya. Kemudian jika wawancaranya ini perlu untuk mengeksplorasi topik lebih dalam, bisa diatur menjadi 2 atau lebih wawancara singkat ya, untuk menghindari wawancara ini terlalu panjang ya. Dan ini bisa didahului dengan initial meeting dulu dengan partisipan. Pokoknya yang penting adalah negosiasikan dulu dengan partisipan. Kemudian hindari terlalu banyak memberikan interupsi karena nanti akan memakan banyak waktu ya. Oke, kita akan beralih ke wawancara kelompok dan fokus grup. Wawancara kelompok ini adalah semua bentuk wawancara non standar yang melibatkan 2 atau lebih partisipan.
Nah, ada jenis wawancara yang namanya focus group. Focus group ini sebenarnya bentuk dari wawancara kelompok yang topiknya sudah didefinisikan dengan jelas dan ada kebutuhan untuk diskusi interaktif dengan partisipan. Ini wawancara kelompoknya biasa kita sebut dengan focus group. Nah, jumlah partisipan yang normal dalam focus group itu tidak banyak. Sekitar 4-8 orang atau bisa juga sampai 12 orang. Semakin kompleks topiknya, semakin sedikit jumlah partisipan yang ikut. Nah, biasanya untuk pemilihan jumlah partisipan itu menggunakan non-probability sampling. Ya, dan yang dilibatkan dipilih ya, biasanya yang memiliki banyak informasi. Kemudian dalam wawancara kelompok itu butuh moderator atau fasilitator yang berperan untuk satu, menjaga agar diskusi tetap pada topik yang direncanakan, dan yang kedua, untuk membangkitkan minat pada topik dan mendorong diskusi. Namun harus diingat, moderator tidak boleh menggiring ke opini tertentu, tetap netral. Ya, jadi itu adalah fungsi dari moderator. Kemudian pastikan bahwa semua partisipan memiliki peluang yang sama untuk menyatakan pandangan mereka dan menjawab pertanyaan. Dan simpan semua data ini. Itu tadi untuk wawancara kelompok ya. Kemudian ini bentuk wawancara elektronik ya. Wawancara elektronik bisa dilakukan secara asinkronus dengan email atau forum atau sinkronus dengan chat room. Ya, sekarang mungkin ada Meet gitu ya. Team meeting, Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, ini bisa dipakai sebagai sarana untuk melakukan sinkronus interview. Oke, jelas ya sampai di sini untuk teknik wawancara. Oke, jadi itu materi kita hari ini untuk teknik wawancara. Kalau ada hal-hal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan lewat sarana yang lain ya. Oke, terima kasih.